yang banyak dilakukan oleh young talent atau orang-orang yang baru lulus kuliah itu, mereka tahu bagaimana mengambil data, kemudian mengolah data, tapi biasanya agak kurang strong in the menarik Getting the insight. insight. Ya. Betul. Ya, menarik insight-nya dan memvisualisasikan insight. Biasanya yang lag di situ. Ya, jadi untuk yang baru lulus, coba nih mumpung belum masuk kerja, mumpung masih banyak orang yang hiring free seperti ini diasah, ya. Karena ini along the journey of your career itu akan kepake terus, ya. Bagaimana caranya kita menjadi lebih analytical dan insightful sehingga kita bisa help the business in making decision, gitu. Mungkin saya sharing juga, Bu. Kita kan koordinasi dengan partner-partner. Mungkin Unilever juga ada lah partner di China kan. Kita lagi diskusi dengan partner kita di China yang di Shanghai terutama. Jadi mereka sharing gitu kan, sharing terkait apa sih yang terjadi. Itu kan mereka kan udah ahead of the curve juga kan. Mereka saat ini kan jumlah casualties-nya udah sangat-sangat turun. Mereka bilang udah di bawah 100 lah kayaknya katanya dia bilang yang kena positif gitu. Dan setelah itu pun orang juga masih sangat melimit interaction. Bahkan katanya sejauh ini kan dia dari Maret itu udah mulai masuk kantor lagi, Bu. Jadi dia bilang training pun tetap dibatasi maksimum 10 orang offline. Jadi dia bilang sangat-sangat dijaga biar nggak terlalu rame gitu kan. Kalau sampai 20, 30 itu bisa sangat-sangat bahaya. Itu yang memang dijaga saat ini juga. Mungkin itu jadi sesuatu yang ke depannya. That's a good insight ya. Even face to face kita juga mungkin atur jumlahnya ya supaya ya bertahap lah. Ya. Oke. Tadi menarik Bu terkait topik yang light dan entertaining gitu ya. Tadi Ibu sempat mention light itu berarti modelnya kayak yang how to manage productivity while work from home with toddler gitu-gitu. Sesuatu yang praktikal yang mereka bisa langsung pakai gitu ya berarti ya Bu ya. Oke. Jadi light itu bukan sesuatu yang nggak ada learningnya, tapi sangat-sangat relevan ke mereka. Sangat relevan ke mereka, tapi the way kita menyampaikannya itu tidak konseptual, tidak theoretical. Harus benar-benar praktikal lah ya, bisa diimplement right away oleh the employees gitu ya. Yang kedua, cara mengemasnya. Bisa dalam bentuk video yang ditayangkan sebelum misalnya kita membicarakan mengenai topik itu gitu ya. Yang jadi pemainnya ya orang Unilever sendiri di rumah mereka masing-masing karena nggak bisa ketemu kan. Gitu ya. Atau dalam bentuk talk show di mana tanya jawabnya tuh ya yang satu di rumahnya sendiri gitu ya. Seperti kita begini tapi kita tanya jawab begini dan orang lain ya melihat dan it doesn't have to be like lecturer in the university gitu ya. Karena kita fokusnya lebih ke practical things kan dibandingkan yang sifatnya konseptual dan theoretical. Dan satu lagi, kita just found out last week ya waktu I discuss with Wellness Squad karena saya part of Wellness Squad jadi saya tahu yang dibahas apa. Orang mungkin sudah mulai tired of reading. Jadi membaca. Karena kita di Unilever tuh banyak sekali informasi selama pandemic situation ini terkait dengan ways of working gitu ya, terkait dengan tools, terkait dengan priorities dan lain-lain. Jadi orang mungkin started tuh, aduh banyak lagi nih yang mesti dibaca, tips apa lagi nih gitu ya. So mungkin tipsnya tetap kita sampaikan, tapi tidak dalam bentuk teks atau tulisan, melainkan dalam bentuk seperti kita sekarang ini, tanya jawab, talk show atau video atau sekarang tuh ada yang challenge baru apa itu? Yang Instagram itu yang kotak-kotak itu ya? Ya yang kita passing something to somebody gitu ya. And then ada message-nya di situ terkait dengan apa dari topik learning kita. Oke. Jadi learning-nya tetap ada, tapi hanya mengemasnya dan metodenya itu yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Betul. Dan bisa jadi karena memang nanti orang ini udah terbiasa dengan metode-metode yang seperti ini, bisa jadi offline-nya ke impact juga, bisa jadi workshop yang formal itu akan berkurang menjadi model talk show, model diskusi, atau yang ini juga bisa jadi salah satu opsi. Cuma nanti kita lihat karena what future holds for us gitu ya ke depannya ya. Betul. Sama kemarin tuh juga the employee tuh enjoy a lot using the tools like Mural. Mural. Ya. Jadi apa ya?
they can contribute in a game atau in a, what you call it, exercise during this online session gitu ya. Karena apa ya, mereka bisa menunjukkan what you call it, participation-nya mereka juga bisa menunjukkan their preference gitu ya. Misalnya they have to discuss on something, let's say on a product gitu ya. Nah, ketika mendesain mengenai let's say packaging-nya. Nah, itu mereka menggunakan platform yang ada untuk mengajukan their opinion. Nah, waktu itu bisa pakai mural, bisa juga pakai I don't know, macam-macam lah. Aplikasi ya itu ya, mural aplikasi, iya betul. Ada Slido juga, ada. Buat engagement ketika live streaming seperti ini. Ya, jadi Light-nya itu salah satunya adalah mencari tools yang bisa mengengage partisipan. Jadi mereka nggak cuma sebagai listener. Oke, iya, betul. Jadi memang bisa jadi interaction kan tetap penting kan, training online maupun offline interaction, participation itu jadi penting untuk kita mengetes pemahaman mereka juga. Sounds very very practical dan very useful juga. Bu, mungkin saya masuk ke bagian terakhir, Bu. Bu Dani kan saat ini kan HR Director gitu ya di Unilever, perusahaannya yang multinationals. Mungkin bagian terakhir ini saya coba ingin masuk ke tips untuk karyawan-karyawan mungkin yang memang baru memulai karirnya, mau menjadi HR, atau bisa juga mau masuk ke company-company yang multinationals yang besar gitu, supaya karirnya cepat naik. Ada tips nggak, Bu, dari Bu Dani, Bu? Ya, ini kalau di Unilever kita cari orang yang biasanya punya drive, punya judgment, dan punya influence. Ya, saya nggak tahu di perusahaan lain, tapi I think 3 ini bisa mewakili banyak hal lah. Ya, jadi untuk siapapun yang baru memulai karir, you have to make sure bahwa you have strong drive. Drive itu dalam arti semangat, motivasi gitu. Betul, semangat untuk start something, initiate something tanpa nunggu disuruh, dan kemudian tetap bisa consistently having high motivation, itu part of drive lah ya. Jadi kita mencari talent yang proaktif, yang bisa manage motivation sendiri ya, self driven, dan ini tuh nggak ada trainingnya, Ray. Jadi si siapapun yang talent ini atau siapapun yang mau memulai kerja harus punya that mentality. Nah, bagaimana caranya ya masing-masing I believe punya have to find within themselves. Way bagaimana caranya untuk membuat diri kita lebih punya strong drive gitu ya. Karena without that biasanya susah, apalagi kalau kerja kemananya susah ya. Betul, apalagi di lingkungan yang very fast pace ya. Tanpa drive nanti kita akan ketinggalan jauh ya. Jadi biasakan untuk punya strong drive sehingga kita terbiasa untuk bekerja di environment yang very fast pace. Yang kedua adalah judgment. Judgment ini biasanya terkait dengan analitik, kemampuan kita untuk menganalisa data, menganalisa informasi, kemudian mengambil menjadi insight sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Mau ke kiri atau ke kanan, mau produk A atau produk B, mau warna kuning atau warna merah, gitu ya. Jadi biasakan untuk membaca data, menganalisa data, kemudian memahaminya dengan menarik insight dari data tersebut. Yang banyak dilakukan oleh young talent atau orang-orang yang baru lulus kuliah itu, mereka tahu bagaimana mengambil data, kemudian mengolah data, tapi biasanya agak kurang strong in the menarik insight. Betul. Ya, menarik insight-nya dan memvisualisasikan insight. Biasanya yang lag di situ. Ya, jadi untuk yang baru lulus, coba nih mumpung belum masuk kerja, mumpung masih banyak orang yang hiring free seperti ini diasah ya. Karena ini along the journey of your career itu akan kepake terus. Ya, bagaimana caranya kita menjadi lebih analytical dan insightful sehingga kita bisa help the business in making decision gitu. Yang terakhir influence. Influence ini nih kalau orang Indonesia terutama yang talent itu ada hubungannya dengan confidence ya. Mereka tidak percaya diri ketika harus influence others.
Padahal modal utamanya confidence, ya kan? Di samping harus well prepared gitu ya, judgment-nya juga harus strong, drive-nya juga harus strong, tapi kan confidence itu modal utama ya sebelum kita bisa mempresentasikan apapun yang kita mau presentasikan. Jadi influence itu bisa dilatih. Biasanya ada trainingnya, ada coachingnya gitu ya. Sama seperti yang tadi judgment juga bisa dilatih ya. I think 3 hal itu yang bisa di-prepare oleh young talent. Dan if you belum mendapat kesempatan untuk bekerja di satu tempat karena misalnya belum ada vacancies, ambil apapun opportunity yang ada. Misalnya ada opportunity untuk internship. Karena banyak perusahaan yang membuka internship juga sebelum mereka start to hire again. Apalagi zaman susah ini, Bu ya. Betul. Di Unilever itu banyak case sebenarnya. Sorry ya, agak berisik. Nggak apa-apa. Di Unilever ada case banyak sekali di mana fresh grade apply sebagai MT magang, atau ya. Sorry bukan MT, sebagai magang. Ya magang. And then after 4 months or 6 months begitu opportunity-nya open, mereka di hire untuk menjadi permanent employees. Ada juga yang di hire untuk menjadi MT. MT itu management trainee ya, tapi di kita sebutnya UFLP ya, Unilever Future Leaders Program. Nah, kan lumayan kan kita punya options di situ. When we join as an intern, path kita bisa saja langsung menjadi direct hire, menjadi karyawan permanen dengan direct hire, atau melalui program MT untuk menjadi future leader di Unilever misalnya. Jadi jangan menunggu. Kalau ada opportunity untuk intern, masuk aja dulu. Jangan gengsi ya, Bu ya. Bilangnya, saya kan lulusan universitas ternama, terbaik di Indonesia. Masa jadi magang? Magang kan buat orang-orang SMK yang belum lulus. Iya. Ya be humble aja. Setiap orang itu pasti harus belajar. Even yang sudah level director atau level VP juga terus belajar. Jadi walaupun kita graduate dari universitas ternama gitu ya, kita harus punya mindset di sini bahwa keep learning is important. Gitu. Yeah. Even after kalau misalnya kita lulus dari universitas ternama dan cum laude gitu, kadang-kadang kan gede kepala, Bu kan? Maksudnya lulus dengan IPK tertinggi di kampusnya, masuk ke organisasi, ternyata they have to learn a lot of things lagi gitu kan. Jadinya memang stay humble itu menurut saya juga salah satu karakteristik orang yang memang perlu untuk bisa berkembang juga, perlu untuk stay humble dan keep learning. Betul. Menarik tadi Bu Dani bilang drive itu yang menjadi paling nomor 1 pertama. Jadi kan ada drive, the judgment, dan influence. Drive itu yang paling pertama dan itu menurut saya yang paling penting dari foundation ya mungkin ya. Bahwa memang at the end of the day, tadi Bu Dani juga sempat mention bahwa drive ini nggak bisa, susah untuk diajarin lah. Bisa untuk dilihat, di role modelkan, tapi susah untuk diajarin ke orang. Dan itu memang proses untuk kita harus cari diri kita sendiri dan mungkin lewat memotivasi bisa. diri kita. Ya, misalnya kita punya coach yang bagus gitu ya, atau mentor yang bagus, mungkin bisa ya mengajari bagaimana kita supaya punya strong drive. Karena drive itu kan sangat erat hubungannya dengan motivasi dan kita tahu motivasi itu naik turun ya, Re ya. Betul. Jadi kalau kita misalnya sudah berada dalam kondisi, aduh males lah gitu misalnya, maybe you need to talk to somebody yang bisa membantu you untuk get the drive again. Atau tendensinya adalah menunda-nunda sesuatu gitu ya. Kan ada juga orang yang sebenarnya pinter tapi nggak mulai-mulai kerja, gampang lah nanti aja last minute gitu ya. Itu juga masalah drive itu kalau kayak gitu. Jadi how you practice dengan melibatkan diri sendiri aja dulu, having the self communication. Do I have the right drive now gitu ya? Apakah saya sudah memiliki level drive yang memadai? Apakah saya masih termasuk orang yang menunda-nunda pekerjaan? Apakah saya kurang proaktif? Jadi having that conversation dengan diri sendiri would help ya. Kalau misalnya masih perlu bicara dengan orang lain, dan cari orang yang tepat. Jangan cari orang yang drive-nya malah lebih parah. Iya. Alah tenang aja lah misalnya gitu kan. Nanti malah nggak improve yourself kalau seperti itu. Finding the right role model is also important. Oke, good.
Thank you so much, Bu Dani. Thank you for sharing. It's been a good pleasure. Kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi tetap produktif di hari libur, di work from home ini. Saya belajar banyak, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Mudah-mudahan Ray. tetap sehat, tetap semangat, tetap juga produktif ke depannya, dan mudah-mudahan bisa sama-sama segera ini berakhir, Bu. Amin. Thank you so much, Ray. I also learn a lot from you, from your questions. Semoga sesi kita bermanfaat buat banyak orang. Terima Siap, kasih. terima kasih, Bu.